Ada menarik Kang Bro. Ketika di Kongres itu kan selalu memilih namanya Ketua Umum dan anggota Dewan Kehormatan Pusat DKP. Ya. Kemudian di Pengwil pun sama. Ada Ya. pemilihan Ketua Pengwil, Dewan Kehormatan Wilayah. Sampai Ya. di tingkat daerah, Ketua daerah, Ketua Pengda dan Dewan Kehormatan Daerah. Pertanyaannya, untuk masa baktinya sama tidak? Atau aturannya baca aja, berbeda? Baca aja. Dia ada aturan 3 tahun enggak? Dia aturannya kayak Pengwil, kayak Pengda. DKP. Ya kalau pusat harusnya sebut angka. Kita lihat, berarti di DKP, Dewan Kehormatan Pusat nih, pasal 17. Ya. Tiga tahun. Disebut kan? Sebut. Pusat tuh. Ya. Pusat Dewan Kehormatan Pusat dipilih ditetapkan oleh Kongres untuk masa jabatan 3 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan selanjutnya. Nah, kalau pusat disebutkan. Coba kita lihat DKW. Tak dulu. Ketemu. Presidium Konferensi Wilayah pasal 26, pasal 27 demisioner. Ada. Demisioner setelah pengurus wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada dan telah diterima sidang pleno konferensi wilayah. Nah, saya kasih tahu pemahaman demisioner di pasal 19 dan pasal 27. Oke, maka presidium kalau pasal 27 sebentar, Bro. Wes paham aku. Sekarang. Oke. Subjudulnya apa itu? Subjudulnya. Demisioner. Subjudul demisioner. Pasal 27 demisioner. Subjudulnya. Ya. Ya, berarti dia diatur tersendiri. Berbeda dengan pasal 23-24. Ya, 23-24. Ya. 23-24 kan konperwil. Pemilihan ketua wilayah. Pasal 24 pencalonan. Ya. Berarti kan sampai pencalonan. 26 itu. 25 pencalonan DKW. 25 pencalonan DKW. 26 presidium konperwil. 27 demisioner. Oke. Subjudulnya demisioner. Demisioner. Terus dibaca itu. Setelah pengurus wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada dan telah diterima oleh sidang pleno konferensi wilayah, maka presidium menyatakan bahwa kepengurusan wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah dalam keadaan demisioner dan kepengurusan tersebut sebentar. Dalam demisioner itu berbeda dengan pasal 19. Pasal 19. Demisioner. Sama-sama subjudulnya demisioner. Ya, tapi beda. Bedanya? Di ayat satunya. Setelah pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat memberikan laporan pertanggungjawaban kepada dan telah diterima oleh sidang pleno Kongres, maka presidium menyatakan bahwa kepengurusan pusat dan Dewan Kehormatan Pusat dalam keadaan demisioner. Ya. Iya. Kepengurusan ayat 2-nya. Kepengurusan. Nah, sekarang gini, kalau di pasal 19 kan jelas PP. Yang dimaksud PP. PP normal. PP dalam kajian demisioner siapa? PP demisioner dong. Kan subjudulnya demisioner. Jadi yang dimaksud PP dalam pasal 19 itu PP demisioner yang memberi pertanggungjawaban. Sesuai pasal 21. Pasal 21 ya. Ya, pasal 21 kan pilihan. PP atau PP demisioner. Berarti kan kalimat kata PP demisioner itu kan ada pertanggungjawaban itu. Tapi kalau di pasal 27 kan pengaturannya langsung ya. Coba kamu baca. Pasal langsung. Setelah pengurus wilayah dan Dewan Kehormatan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada dan telah diterima oleh sidang pleno konferwil, maka presidium menyatakan bahwa kepengurusan Pengwil dan DKW dalam keadaan demisioner dan kepengurusan tersebut efektif berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari... Nah, yang saya katakan bias tadi gitu. Kalau di PP demisioner pasal 19 ada tafsirnya di pasal 21, suruh milih PP atau PP demisioner yang memberi pertanggungjawaban. Kalau di konperwil kan nggak ada pilihan. Hanya pengurus Pengwil dan DKW.
setelah melaporkan dinyatakan dimisioner. Iya. Nggak ada. Coba kamu telah baik-baik. Kalau di pasal 21, kan pilihan. Coba kamu baca pasal 21 yang ayat 2. 21 ayat 2, Kongres luar biasa hanya dapat diselenggarakan oleh oleh PP atau PP demisioner setelah mendapat persetujuan. Nah, PP atau PP demisioner, tak? Iya. Iya. Tujuannya apa itu? Ya sekarang saya tanya, makna PP atau PP demisioner? Ya artinya pilihan. Betul, ada 2. Nah, kalau di Converwil kan enggak ada. Nggak ada. Cuma sampai dimisioner langsung dimisioner. Hanya sebatas dimisioner. Kan yang melaporkan ketua Pengwil setelah didimisionerkan. Nah, makanya tadi kan aku bilang. Iya. Beda penafsirannya. Nah, persoalan yang salah yang membuat aturan enggak urusan. Ya nanti biar dibenahi. Betul. Berarti memang banyak harus diperbaiki ya ART-nya, Bang ya, biar lebih tegas. Iyalah. Jangankan ART, undang-undang aja banyak yang ngawur cara membuatnya. Betul. Nah, berarti DKP ngikutnya kalau DKP 3 tahun, sama dong pemahamannya dengan ketum. Sama dengan ketum. DKW sama dengan udah berakhir. Converwil. Dengan ketua Pengwil. Iya. Makanya kalau itu mau dipahami menjadi debatable. Pengwil yang sekarang 24 itu sah semuanya. Iya. Jateng juga sah, Jateng mengambil tafsir di mana dia mengikuti 3 tahun. Sama 3 tahun ini nggak ada masalah. Berarti, yang lain juga sah-sah aja. Berarti Pengwil itu sah jika mengambil yang 3 tahun, dia ngambil PLC. Bisa, makanya ketika Anda tadi tanya kepada saya kan tidak saya jawab. Saya bilang nanti saya jawab di wawancara. Iya. Ya tadi Anda tanya dulu sama saya. Ini gini. Ya nanti saya jawab di wawancara. Supaya pemirsa jelas. Berarti Komperda sama ya? Komperda sama. Berarti kalau dia ngambil nggak disebutin angka. Iya, jadi kalau dia mengikuti yang 3 tahun, dia rapat anggota memilih PLT. Iya, kalau dia mengikuti rapat anggota pilih PLT. Tapi kalau dia mengikuti yang tafsir kedua, boleh saja. Walaupun nggak ada PLT-nya, sah berarti. Iya, makanya nggak perlu pengwil itu takutan ini merasa takut nanti, kalau nggak perlu terbuka saja. Nanti saya jelaskan kok. Terbuka kayak kamu ini kan tak jelasin. Sepanjang dia percaya saya, kalau nggak percaya nggak perlu saya jelasin ngapain. Percaya sama Allah, Bang. Ya bukan itu, kalau itu kan selesai. Salah. Dalam artian percaya itu dalam hal masalah keilmuan. Ini itu sama aja seakan-akan kamu membandingkan saya dengan Allah, itu jangan, kamu yang salah. Jangan. Nggak boleh. Nanti jadi Namrud. Jadi Namrud atau jadi siapa? Nggak boleh itu. Siapa? Firaun. Itu. Jangan. Ya. Nah, Kang Bro. Jadi Firaun. Jadi Firaun ntar. Kang Bro, ini jadi semakin menarik nih. Nah, berarti status hukum Kongres kan jelas tadi sudah Kang Bro jelaskan ya. PP atau PP demisioner Kongresnya. Jelas, karena ada pasal 21. Makanya aku selalu menyebutkan pasal 11, 19, dan pasal 21. Nah, di pasal 10A ayat 2 jelas, Kongres dilaksanakan setiap 3 tahun. Ya. Nah, kalau lewat? Ya, 10A. Kan makanya diambil keputusan. KDK, mengulur. Yang pertama itu. Udah benar kan? Setelah saya ngomong. KDK pertama benar. Karena situasi COVID, dan dia dalam kondisi the non-enforcement of law, kebuntuan formil, sehingga kebuntuan formil itu harus ada solusi. Dimundurkan. Sudah benar. Kajiannya kajian teori the non-enforcement of law. Berarti dimundurkan. Iya, dan itu komparatif law-nya gampang. Komparatifnya sesuai dengan kajian-kajian pemilihan gubernur, pemilihan ini. Di tulisan saya kemarin jelas. Apakah itu berimbas juga kepada pemilihan ketua Pengwil dan Pengda? Maksudnya? Ya, karena Kongresnya mundur, berarti Converwil ikut mundur. Jelas dong, karena kan Converda itu kan mengikuti kepengurusan PP. Dalam artian PP setelah melaksanakan sampai melaksanakan Kongres,